Pria ini adalah Yong Tae-oh, anak pengusaha sukses. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, Tae-oh menginginkan kado dari sang ayah, bukan barang mewah atau hal mewah lainnya. Tae-oh hanya ingin diberi izin untuk menempati rumah peninggalan kakeknya dengan alasan ingin hidup mandiri. Kedua orang tuanya pun memberikan izin dengan syarat Tae-oh bisa pindah jika ia sudah masuk kuliah. Setelah 3 tahun tinggal di rumah kakeknya, Tae-oh merasa kesepian karena ia tak kunjung mendapatkan kekasih. Saat itu hanya Chae-hun, teman SMP Tae-oh, yang menemaninya. Selain Chae-hun, Tae-oh juga punya teman kuliah bernama Dong-hyun dan Song-ih. Berbeda dengan Tae-oh yang bergelimang harta, Song-ih saat ini mengalami banyak masalah, di mana rumah yang ia tinggali terancam akan disita pihak bank karena telah menunggak setelah ibunya menghilang sebulan terakhir. Keluarga Song-ih juga meninggalkan banyak hutang. Di balik penderitaan hidup yang dialami oleh Song-ih, Tae-oh selalu membantunya dalam segala hal, termaksud mengantarkannya ke kampus setiap hari. Rasa setia kawan yang dimiliki Tae-oh tidaklah main-main, terlebih lagi mereka sudah berteman sejak usia 3 tahun. Suatu hari Tae-oh mulai sadar mengapa ia tak pernah mendapatkan pacar, sebab ia terlalu dekat dengan Song-ih. Pasti dikira memiliki hubungan spesial. Setelah meninggalnya ayah Song-ih, Tae-oh memang sudah berjanji akan menjaga dan melindungi Song-ih dari apapun. Ia sempat mengira Song-ih menyukainya, namun ternyata niat baik dan perhatiannya tak membuat Song-ih jatuh cinta. Hal itu pun membuat Tae-oh murung dan kecewa, karena saat SMA Tae-oh pernah menyukai Song-ih. Akhirnya Tae-oh pun sadar kalau hubungannya dengan Song-ih hanyalah sebatas sahabat dan tak akan pernah berubah. Saat itu Tae-oh mengatakan kalau hari ini adalah hari terakhir ia memberikan tumpangan karena ia ada kencan buta dengan gadis fakultas lain. Tae-oh dan Dong-hyun sangat populer di kampus. Meskipun keduanya memiliki karakter yang berbeda, yang mana Dong-hyun adalah pria cool yang sering menolak ajakan kencan para gadis, sedangkan Tae-oh adalah pria yang gampang berteman namun terkesan playboy. Berpindah pada teman Tae-oh bernama Choi-hun, yang seharusnya ia kuliah namun malah fokus mengejar mimpinya sebagai aktor. Hingga di suatu saat ia membuat orang tuanya malu karena memaksa tampil di acara penting ayahnya. Hal itu pun membuatnya dihukum. Ayahnya tak tahan lagi dengan sikap anaknya yang tak memikirkan masa depannya dan hanya membuang waktu dengan mengikuti casting. Hari itu pun ia diusir tanpa diberikan apapun. Dengan tanpa pakaian, Hun pun terpaksa menumpang dengan Tae-oh. Ia juga bertekad tak akan kembali sebelum sukses sebagai aktor. Scene berpindah kepada seorang gadis bernama Oh Garin. Ia adalah teman Tae-oh saat bimbel di SMA, yang berasal dari keluarga bangsawan. Saat itu Oh Garin dijadwalkan akan dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Meskipun hidup mewah, namun ia ingin hidup normal layaknya gadis lain. Ia ingin melakukan semuanya sesuai hatinya, tanpa harus diatur selama 24 jam. Saat di bandara, ia mengelabuhi penjaga dengan menyamar dan akan pergi ke rumah Tae-oh dengan membawa uang yang banyak. Di rumah, Song-ih mendapat kabar buruk karena rumahnya akan disita oleh pihak bank. Terlihat barang-barangnya diangkut dan hanya menyisakan barang pribadinya saja. Seorang wanita berkata jika ia telah membeli rumah Song-ih secara legal melalui proses lelang. Walau sudah mengatakan kalau ia tak memiliki rumah dan harus menunggu kedatangan ibunya, namun Song-ih tetap harus meninggalkan rumahnya dan hanya diberi waktu untuk berkemas. Saat itu Song-ih bertemu dengan Dong-hyun yang bekerja menyita barang Song-ih. Dong-hyun baru mengetahui ibu Song-ih mengabaikan surat cita dari bank.
Satu-satunya tempat yang dipikirkan Song Ih untuk bermalam adalah rumah Tai-oh. Sementara Hun baru sampai di rumah Tai-oh yang sedang kosong. Ia dikejutkan dengan suara bel dari wanita yang mengaku sebagai teman Tai-oh. 누구세요? 여기 Beberapa jam kemudian Song Ih datang dengan wajah yang lesu dan berantakan. Kedatangan mereka pun dikejutkan dengan Dong Yun yang datang sebagai teman Tai-oh. 태호 만나러 왔는데 윤태호? Kemudian Dong Yun membawa mereka masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya ia tahu mereka kabur dari rumah karena punya masalah masing-masing. Garin memperkenalkan kalau ia adalah teman bimbel Tai-oh dan ia juga cukup dekat dengan keluarga Tai-oh karena sering berjumpa di pesta. 어릴 때 같이 가야했었어. Song Ih baru ingat kalau Dong Yun adalah pekerja yang mengangkut barangnya. Ia meminta untuk merahasiakan masalah itu dari Tai-oh karena ia sendiri yang akan menjelaskannya. 내 사정 얘기하지 말아줘. Sementara Tai-oh menemui gadis cantik yang ia kira adalah pasangan kencan butanya. Gadis itu bernama Saihun. Tai-oh merasa beruntung karena Saihun adalah gadis sesuai tipenya. Saat itu Tai-oh ditelepon Dong Yun mengatakan kalau ia ditunggu 3 temannya termasuk Song Ih. Acara kencan itu pun terpaksa ia sudahi padahal mereka belum sempat bertukar nomor handphone. Setelah sampai, Tai-oh pun terkejut setelah mengetahui Garin dan Hun akan menumpang. Melihat sikap Tai-oh yang begitu membuat Song Ih tak berani mengatakan kalau ia juga ingin menumpang. Song Ih merasa mereka lebih membutuhkan. Terlebih lagi terlihat Garin sangat depresi dengan masalah kepada ibunya dan Hun yang mengalami penyiksaan. Kepergian Garin membuat ibunya panik dan ia pun menyuruh anak buahnya segera mencari Garin. Setelah mandi, Tai-oh baru sadar ternyata gadis yang bertemu dengannya bukanlah pasangan yang asli. Itu membuatnya penasaran, siapakah gadis yang barusan ia temui? Tai-oh yakin jika gadis itu berkuliah di kampus yang sama, yang bergabung di grup film. Sebenarnya Saihun adalah orang baru yang menempati rumah Song Ih. Keesokan harinya saat mengambil barang yang tertinggal, Song Ih harus menghadapi sikap arogan Saihun yang menyuruhnya untuk segera mengambil barang-barangnya. Hari itu Song Ih bingung di mana ia harus tinggal, ditambah lagi ibunya belum bisa dihubungi. Tak sengaja ia melihat lowongan pekerjaan di perpustakaan kampus. Song Ih mendaftar untuk menambah penghasilan. Ternyata Dong Yun juga bekerja di tempat tersebut. Ia membantu Song Ih dengan menjelaskan aturan pekerjaan. Malam harinya Dong Yun terkejut melihat Song Ih tidur di perpustakaan karena ia belum punya uang untuk mencari kos-kosan. Di lain sisi, Tai-oh akhirnya bertemu dengan gadis yang ia taksir. Setelah berkenalan, Tai-oh ikut dengan klub yang sama demi mengambil hati Saihun. Tai-oh juga baru mengetahui bahwa Song Ih kehilangan rumahnya. Ia baru teringat bahwa kemarin Song Ih benar-benar ingin menumpang. Tanpa Tai-oh tahu, Dong Yun malam itu memberikan Song Ih tempat tidur di minimarket tempatnya bekerja. Ia juga memberikan Song Ih mie instan karena Song Ih tampak lelah dan kelaparan. Beberapa saat kemudian Song Ih mendapat telepon dari ibunya. Namun jawaban dari ibunya membuat Song Ih semakin frustasi karena ibunya tak berniat pulang ke Seoul dan melantarkan Song Ih untuk alasan yang tak jelas. Malam itu Song Ih berjalan dan menangis dengan perasaan yang kacau. Ternyata gerak-geriknya diawasi CCTV pengawas yang mengira kalau ia akan bunuh diri, sehingga Song Ih akhirnya diamankan ke kantor polisi terdekat. Menjelang malam Song Ih tak kunjung kembali ke minimarket yang membuat Dong Yun khawatir. Tai-oh akhirnya mendapatkan telepon dari polisi sebagai orang terdekat yang bisa dihubungi. Kedatangan Dong Yun bersamaan dengan datangnya Tai-oh yang mengaku sebagai wali Song Ih. Song Ih menjelaskan kalau sebelumnya ia bersama Dong Yun di minimarket. Tai-oh mengajak Song Ih ke suatu tempat
di mana mereka bisa berbicara. Ia kesal Song Ih tak jujur dengan keadaannya sekarang. Pada akhirnya Tai-oh merasa bersalah karena membuat Song Ih merasa terpojok. Tai-oh sebenarnya hanya merasa khawatir dengan keadaan sahabatnya yang hanya mementingkan harga diri sehingga tak mau meminta bantuannya. Malam itu juga ia mengajak Song Ih untuk tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, Hun dan Garin merasa prihatin dengan cerita keadaan Song Ih karena keadaannya jauh lebih parah daripada mereka berdua. Mereka pun sepakat merapikan rumah Tai-oh sebagai ganti biaya sewa rumah. Beberapa saat, Dong-yun datang membawa koper milik Song Ih. Perhatian Dong-yun semalam membuat Song Ih merasa beruntung karena berkenalan dengan pria yang baik. 그래, 그럼 학교에서 보자. Sementara Tai-oh mulai gencar menunjukkan rasa sukanya pada Sae-hun, yang ternyata ia adalah mahasiswa multitalenta yang magang di luar negeri. Karakter Tai-oh yang jujur dan apa adanya membuat Sae-hun terpikat. 마음가짐이 다르잖아. Ia juga tak keberatan ketika Tai-oh mengantarnya pulang, walau hanya menggunakan sepeda motor. Namun masih terlalu dini untuk Sae-hun memberitahu di mana rumahnya. Untuk pertama kalinya, Dong-yun menerima ajakan makan siang bersama wanita. Ia merasa kalau Song Ih adalah gadis yang sesuai dengan karakternya. Di lain sisi, Garin dan Hun menjalin pengalaman hidup yang sangat berbeda. Saat Hun mengajak Garin bekerja menjadi figuran di lokasi syuting film. Namun tingkah laku Garin malah lebih menonjol dibanding pemain utama, yang membuat sang sutradara marah. Hun kembali membujuk sutradara agar tetap mempekerjakan mereka di lain waktu. Ia pun memohon agar mengabaikan kesalahan Garin. Pada akhirnya Garin kagum dengan Hun yang selalu tenang dalam menghadapi masalah. 그렇게 침착해? Ia tertantang untuk hidup seperti ini dan akan belajar banyak dari Hun. Di hari kedua menginap di rumah Tai-oh, kini ia satu kamar dengan Garin. Namun ia terganggu dengan kebiasaan Garin yang mendengkur, sehingga ia akhirnya tidur di bangku taman. Sebelum beristirahat, Tai-oh menceritakan tentang Sae-hun yang membuat Song Ih penasaran dengan selera sahabatnya itu. Mereka berdua sepakat untuk menjaga jarak di kampus agar tak dikira sebagai pasangan. Suatu ketika, Song Ih mendapat tugas kelompok yang mengharuskan mereka bergabung dengan mahasiswa beda fakultas. Secara kebetulan ia satu kelompok dengan Sae-hun. Mereka saling berkenalan dan bertukar nomor handphone untuk memudahkan saat berbagi tugas. Saat itu Song Ih baru sadar bahwa Sae-hun adalah gadis yang sedang didekati oleh Tai-oh. Ia juga sempat melihat ia dijemput seorang pria. Sesudah kuliah, ia kembali ke perpustakaan untuk bekerja merapikan buku di sana. Dari jauh, Dong-yun yang melihat Song Ih kesulitan, ia pun membantunya. Sejak saat itu, mereka semakin akrab karena Dong-yun sering memberi perhatian pada Song Ih. Malam itu, Tai-oh pulang ke rumah untuk makan malam bersama. Setelah kematian ibunya, kini Tai-oh memiliki ibu sambung dan juga adik tiri. Dari ucapan ibunya, Tai-oh tahu kalau ibu Song Ih kabur dengan pacar gelapnya dan menunggak sewa kios milik ayah Tai-oh. Ayah Tai-oh juga menggeluti bisnis sewa properti yang juga ia sewakan pada keluarga Dong-yun. Tai-oh meminta pada ayahnya untuk tidak menagih uang sewa kios pada Song Ih pada waktu dekat ini. Terlebih, Song Ih juga sedang berjuang dengan pendidikannya. Ia juga merahasiakan temannya yang menumpang di rumah agar mereka tidak diusir. Ketika pulang, Tai-oh tak sengaja mendengar Song Ih yang sedang menelpon temannya. Song Ih ternyata sedang menyukai pria yang selalu ada dan membantunya ketika kesusahan. Mendengar itu membuat Tai-oh jadi kegeeran. Ia yakin jika pria yang ia maksud adalah dirinya. Sepanjang malam, Tai-oh tak bisa tidur karena memikirkan Song Ih. Ia tak yakin apakah hubungan ini bisa lebih dari sekedar teman. Bahkan ia sampai mimpi berciuman dengan Song Ih setelah ia mengungkapkan perasaannya.
Keesokan harinya, Tae-oh melarang Song-i menebeng dengannya karena ia takut Sae-hun melihat mereka. Namun pada akhirnya ia tak tega melihat Song-i naik bus. Ia lalu menjemputnya di halte bus terdekat. Sementara Hun yang mengikuti audisi selalu mendapatkan dukungan dari Garin. Meskipun para juri tampak tidak suka, namun Garin yakin suatu saat ia akan bisa. Saat kerja kelompok, Song-i dan temannya mendapat kabar kalau mereka diterima magang di perusahaan konstruksi. Sementara Tae-oh harus memikirkan perkataan Song-i yang menyukainya. Bahkan ia selalu berusaha menghindari Song-i karena merasa malu. Padahal Song-i hanya ingin memberitahu kalau ia diterima magang. Saat bersama Dong-yun, ia bercerita kalau ia dilema akan menolak seorang gadis yang akan menembaknya. Dong-yun justru mengatakan bahwa ia menaksir seorang gadis dan ingin mengenalnya lebih dekat. Namun Dong-yun masih merahasiakan gadis itu. Tanpa mereka sadari, mereka berdua sedang membicarakan gadis yang sama, yaitu Song-i. Tae-oh tak menyangka akhirnya ada gadis yang bisa meluluhkan hati Dong-yun yang selama ini hanya fokus untuk belajar. Karena terganggu dengan dengkuran Garin, Song-i akhirnya mendirikan tenda di halaman rumah Tae-oh sebagai tempatnya beristirahat. Tae-oh yang tak tega Song-i kedinginan memberikan banyak selimut dan mengecek apakah tendanya sudah terpasang dengan kuat. Sebagai ucapan terima kasih, Song-i mentraktir Tae-oh di malam itu. Tae-oh sempat merasa grogi ketika Song-i mendekatkan wajahnya ke arahnya. Padahal Song-i hanya ingin mencicipi es krim milik Tae-oh. Keesokan harinya, Garin berencana mengadakan pesta kecil-kecilan di rooftop rumah dan ia juga mengundang Dong-yun ke acara itu. Dong-yun pun akan menyempatkan diri meskipun ia repot karena bekerja paruh waktu setiap malam. Dong-yun sekarang bertukar nomor dengan Song-i. Sementara Tae-oh masih meminta persetujuan dari anggota klub film agar bisa bergabung. Ia diharuskan membuat film pendek yang membuat Sae-hun merasa terkesan. Dari hari ke hari, Tae-oh dan Sae-hun semakin dekat dengan selalu mendatangi tempat foto yang unik. Saat itu Tae-oh bercerita kalau ia tinggal mandiri dan jauh dari orang tua. Mendengar hal itu, Sae-hun tertarik untuk sesekali mampir. Namun Tae-oh menolak karena sekarang di rumahnya sedang banyak tikus. Karena ia tak ingin Sae-hun tahu kalau ada teman-temannya yang menumpang. Persiapan pesta Garin mulai dilakukan. Hun menemaninya berbelanja dan menghias rooftop rumah Tae-oh. Sebuah kejutan kecil mereka siapkan untuk merayakan Song-i yang diterima magang. Meski belum lama kenal, namun mereka sudah sangat dekat dan tanpa ragu mau berbagi cerita. Garin bahkan baru merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna. Hun bertanya apakah gadis secantik Song-i sudah punya pacar di kampus. Song-i berkata jika dirinya sedang menyukai seorang pria. Akibat minum kebanyakan, Song-i meracau yang membuat Tae-oh panik. Ia berusaha menghentikan Song-i karena ia takut Song-i menyebutkan namanya. Namun tak lama Song-i malah tepar. Setelah selesai melakukan perayaan, Song-i dan Tae-oh bertugas merapikan rooftop. Song-i bertanya pada Tae-oh apakah ia membuat ulah saat mabuk tadi. Tae-oh mengatakan Song-i hanya mengatakan kalau ia sedang menyukai seseorang. Tae-oh mengira kalau orang itu adalah dirinya dan mengatakan kalau mereka tidak bisa berpacaran dan hanya akan berteman. Song-i pun tertawa ketika mengetahui Tae-oh salah paham. Ia pun menjawab jika pria yang ia sukai bukanlah Tae-oh, melainkan orang lain. Tae-oh yang kesal terus mendesak Song-i dan meminta tahu siapa pria yang ia maksud. Song-i hanya berkata jika pria itu adalah teman kerjanya. Tae-oh sebenarnya tak yakin karena semua ciri-ciri yang Song-i katakan mengarah pada dirinya. Song-i hanya menganggap Tae-oh sebagai sahabat
Dan sama dengan Tae-oh yang tak mau kehilangan sahabat hanya karena hubungan cinta. Tae-oh semakin kesal dan penasaran siapa pria yang bisa mencuri hati Song-i. Beberapa hari kemudian Dong-hyun mengajak Song-i untuk makan bersama. Song-i mengira Dong-hyun akan mengatakan cintanya padanya, namun ternyata Dong-hyun tak kunjung menembaknya. Padahal dari sikapnya, Dong-hyun juga tampak menyukai dirinya. Kekesalan itu pun ia bawa pulang, bahkan ia tak nafsu makan saat ditawari makanan dari Garin dan Hun. Tae-oh tahu jika sahabatnya sedang merasa sedih. Ia berusaha memahami keadaan Song-i yang ia yakini baru saja ditolak. Tae-oh berusaha menghibur Song-i. Terlebih lagi Song-i adalah gadis cantik dan cerdas yang dengan mudah bisa mendapatkan pria yang lain. Dong-hyun mengobrol di kafe dengan Tae-oh karena ia ingin menceritakan gadis yang ia sukai. Mendengar cerita Dong-hyun, Tae-oh merasa ada kemiripan cerita dengan apa yang dialami Song-i. Meski begitu, Tae-oh hanya memberi saran agar Dong-hyun tak lama mengungkapkan perasaannya dan menggantung wanita itu. Menjelang petang, Tae-oh merasa cemas karena Song-i belum juga pulang. Ia pun menunggu di depan tenda Song-i tidur. Ia juga membersihkan tenda agar ia bisa beristirahat dengan nyaman. Melihat Tae-oh yang begitu khawatir dengan Song-i, Hun menyuruh agar ia berhenti memberikan perhatian kecil itu pada Song-i. Terlebih lagi, Tae-oh dan Song-i sudah punya gebetan masing-masing. Hun juga meminta agar Tae-oh fokus pada gadis yang ia incar, karena kedekatannya dengan Song-i bisa menimbulkan kesalahpahaman. Keesokan harinya, Tae-oh mengantar Sai-hun pulang. Saat itu ia mendapat kabar kalau Hun lolos seleksi sebagai aktor. Ia pun mengabari Song-i agar mereka menyiapkan pesta perayaan. Kedekatan keduanya terlihat oleh Dong-hyun dari kejauhan. Tae-oh menjemput Song-i di halte untuk segera mempersiapkan kejutan kepada Hun. Saat itu Hun merasa heran melihat Garin yang datang membawa kue. Ia terkejut mendengar kalau Tae-oh berkata jika impiannya akan terwujud. Keesokan harinya Song-i menemui Dong-hyun setelah selesai kuliah. Song-i bercerita tentang Hun yang berhasil lolos audisi. Dong-hyun pun mendapat jawaban tentang Tae-oh yang menjemput Song-i tadi malam. Perasaan itu membuat Dong-hyun merasa tersingkirkan karena peran Tae-oh di kehidupan Song-i sangatlah besar. Ia pun bertanya apakah pernah terbesit di pikiran mereka untuk menjalin hubungan. Pertanyaan itu pun membuat Song-i kepikiran apakah kedekatannya dengan Tae-oh sebagai sahabat sudah kelewatan batas. Keesokan harinya, Tae-oh menemani Sai-hun ke perpustakaan untuk mencari buku. Ia juga memanfaatkan momen itu untuk menyatakan cintanya pada Sai-hun, hingga membuat keduanya akhirnya resmi jadian. Tae-oh memperlihatkan hasil editannya sebagai syarat masuk klub film. Ia sengaja bergabung ke dalam karena ingin dekat dengan Sai-hun. Tae-oh akhirnya berhasil menarik perhatian orang-orang dengan videonya yang menceritakan usahanya mendekati Sai-hun, dan akhirnya ia pun diterima untuk bergabung. Sampai di rumah, Tae-oh bercerita pada teman-temannya kalau ia sudah punya pacar. Ia menggambarkan sosok Sai-hun dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun respon Song-i memperlihatkan jika ia tak menyukai gadis pilihan Tae-oh itu. Walau begitu, ia tetap memberikan selamat pada sahabatnya. Beralih pada Hun yang saat ini bertemu dengan produser untuk melakukan kontrak kerja. Ia mengira kalau ia akan menjadi aktor utama dalam film itu. Namun Hun hanya menjadi figuran dan pengganti aktor jika berhalangan hadir. Ia bersedih, namun tawaran gaji yang diberikan membuat ia tetap bertahan, walau tak tahu kapan ia akan mulai syuting. Hidup Hun sangat terasa sepi setelah pergi dari rumah.
Ia hanya sendiri di rumah Tai-oh jika teman-temannya pergi kuliah. Ditambah lagi saat itu Garin melakukan sesi wawancara untuk bekerja paruh waktu. Tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata orang itu mencari orang hilang. Betapa terkejutnya Hun ketika melihat foto Garin ada di selebaran itu. Ia pun mencari tahu tentang Garin dan menemukan sebuah fakta jika Garin adalah anak dari seorang bangsawan. Di lain sisi, Song-i menuruti permintaan ayah Tai-oh untuk mengajari adik Tai-oh belajar. Ia melakukan itu sebagai balasan atas kebaikan keluarga Tai-oh karena ibunya tak bisa membayar sewa kios. Tai-oh berpesan pada keluarganya untuk menerima dan memperlakukan Song-i dengan baik. Karena kecerdasan Song-i akan membuat adik Tai-oh menjadi juara di kelas. Song-i merasa bersyukur karena Tai-oh selalu melindunginya. Setelah selesai mengajar, Song-i melihat kehadiran Dong-yun bersama ayah Tai-oh. Ternyata Dong-yun juga ingin melakukan pekerjaan di gedung ayah Tai-oh tanpa bayaran. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Dong-yun membuat perjanjian dengan ayah Tai-oh karena tak bisa membayar uang sewa lebih tinggi lagi. Song-i menyadari jika kondisinya mirip dengan Dong-yun yang sama-sama berjuang untuk membayar hutang keluarga. Ia terkesan dengan Dong-yun yang berani dan tak merasa malu. Tai-oh mengantar Sai-hun pulang. Ia pun terkejut setelah Hun meminta ia berhenti di rumah yang dulu sering ia singgahi, yang mana itu adalah rumah milik keluarga Song-i. Scene beralih pada Dong-yun yang sedang berlatih untuk mengungkapkan perasaannya pada Song-i. Ia sudah berada di depan rumah Tai-oh dengan seikat bunga. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan Song-i yang tepat berada di depannya. Dong-yun yang gugup berkata jika ia tak bisa memberikan yang mewah jika berkencan. Ia hanya bisa mengajak Song-i berkencan sesekali dalam seminggu. Hati Song-i merasa senang ketika Dong-yun jujur dengan keadaan keuangannya. Ia menerima keinginan Dong-yun yang ingin menjadikannya sebagai kekasih. Keesokan harinya, Song-i sedang membahas tugas kelompok yang akan ia kerjakan. Namun ia tak melihat Sai-hun ada di sana. Pekerjaan Sai-hun juga dilimpahkan ke temannya yang membuat Song-i kesal karena ia tak bertanggung jawab dan datang terlambat. Rupanya saat itu ia sedang berkencan dengan Tai-oh. Kehadiran Tai-oh di sana juga membuat Song-i merasa kesal, apalagi menerima fakta bahwa orang yang menempati rumahnya adalah Sai-hun. Setelah selesai kerja kelompok, Song-i menegur Sai-hun karena dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Namun Sai-hun malah menyudutkan Song-i dan mengatakan kalau Song-i merasa kesal melihat kedekatannya dengan Tai-oh. Kekesalan Song-i ia rasakan sampai ia pulang ke rumah. Ia menemui Tai-oh untuk mengetahui keadaan rumahnya yang dulu ia tempati. Tai-oh berkata jika ia tak bermaksud untuk membohongi Song-i. Ia hanya tak ingin Song-i bersedih karena orang yang menempati rumahnya adalah gadis yang ia sukai. Alih-alih menerima permintaan maaf dari Tai-oh, Song-i justru melihat Tai-oh mengerjakan tugas milik Sai-hun. Ia semakin marah dengan Tai-oh karena sedari awal ia tak merestui Tai-oh berhubungan dengan gadis itu. Song-i merasa bahwa Sai-hun bukanlah wanita yang baik untuk sahabatnya. Namun Tai-oh menyangkalnya dan berkata kalau Sai-hun adalah orang yang baik dan keren. Ia sengaja melakukan itu karena Sai-hun sedang fokus mendaftarkan mereka dalam lomba film klub mereka. Di lain sisi, Hun sedang berlatih untuk drama yang akan ia perankan. Rupanya ia tertinggal dengan teman-temannya yang lain karena tak bisa menghafal koreo dengan cepat. Setelah pulang, ia pun bertemu dengan Garin yang kelihatannya lelah setelah seharian bekerja. Saat itu terlintas di pikirannya dengan selembaran orang hilang dengan imbalan 10 juta won. Namun Hun dengan cepat menghilangkan pikiran itu karena Hun tak ingin menusuk temannya dari belakang. Beralih kepada Song-i yang menemui Dong-yun ketika sedang bekerja. Rupanya ia meminta agar ditemani Dong-yun ke Gangnam agar ia bisa melakukan praktik lapangan.
Dongyun pun setuju dan akan mengajukan cuti kerja agar bisa menemani Song-i. 갈 수 있어. Tae-oh meminta Song-i untuk memindahkan tendanya ke rooftop karena hujan akan segera turun. Namun alih-alih mendengarkan Tae-oh, Song-i malah bercerita saat itu seniornya bekerja di tempatnya magang. 너 이대건 선배라고 기억나? Tae-oh pun memperingati Song-i untuk berhati-hati karena pria itu memiliki rumor yang jelek tentang wanita. Song-i mengabaikan peringatan Tae-oh karena ia tak akan menyukai pria manapun. Terlebih ia sudah berkencan dengan seorang pria. Tae-oh semakin penasaran dan semakin protektif dengan Song-i. Ia takut Song-i bertemu dengan pria yang salah yang hanya akan membuatnya kecewa. Keesokan harinya Song-i akan berkencan dengan Dongyun. Garin dan Hun membantunya mencarikan pakaian yang cantik untuk ia gunakan. Tae-oh kecewa dengan Hun memilihkan rok pendek untuk Song-i gunakan. Ia pun memilih pakaian yang lebih tertutup meskipun Song-i sebenarnya tak menyukainya. 요즘 트렌드잖아. Sebelum berkencan, Song-i harus melakukan tugasnya untuk mengajari adik Tae-oh. Ia lalu menerima bantuan dari Dongyun untuk mengantarkannya. Ketika di perjalanan mereka berpapasan dengan Tae-oh. Tae-oh sebenarnya merasa janggal melihat kedekatan kedua sahabatnya itu. Namun ia tetap berusaha berpikir positif dan memendam semua pikirannya. Saat Song-i pulang, ia melihat ada tas yang selaras dengan pakaiannya. Ia tahu jika itu adalah pemberian dari Tae-oh. Song-i segera bersiap untuk segera menemui Dongyun untuk menghabiskan waktu bersama. Namun Dongyun tak bisa mengantar Song-i pulang karena ia harus melanjutkan pekerjaannya. Dan Song-i tak mempermasalahkan itu karena pekerjaan Dongyun masih lebih penting. Namun saat itu ia terjebak hujan deras saat pulang seorang diri. Ia juga tak memiliki payung yang membuat kakinya terluka dan tubuhnya basah kuyup karena berlarian menerjang hujan. Tae-oh marah ketika melihat Song-i yang pulang sendirian dengan keadaan kehujanan. Ia kecewa dengan kekasih Song-i yang tak bertanggung jawab karena tak mengantarkan kekasihnya dengan selamat. Meski begitu, Tae-oh tetap mengobati kaki Song-i agar ia tak merasa kesakitan. Saat itu, Tae-oh menyuruh Song-i menelponnya saat ia membutuhkan bantuan. Namun ia menolak karena ia tak ingin merepotkan Tae-oh dengan masalah yang sepele. Di sela-sela ia bekerja, Dongyun menelpon Song-i untuk menanyakan kabar. Song-i berbohong kepada Dongyun jika ia baik-baik saja karena ia tak ingin membuat pacarnya kepikiran. Saat akan tidur, Tae-oh memikirkan tentang Song-i. Ia tahu Song-i takut petir dan segera memastikan keadaannya. Keesokan harinya Song-i dan Dongyun merencanakan kepergian mereka ke Gangnam. Namun rencana itu diketahui Tae-oh. Ia pun berencana mencari cara agar Song-i tak pergi hanya berduaan saja dengan pacarnya. Ketika Song-i pulang, Tae-oh memanggil dan menginterogasinya. Ia marah pada Song-i yang terlalu polos karena tak memikirkan keadaan buruk yang akan terjadi. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Hun datang dengan keadaan sedih dan membawa sebotol soju. Ia kecewa pada dirinya sendiri yang mendengar kabar jika dirinya akan dipecat dan tidak akan mendapatkan panggung. Tae-oh pun mengajak Hun untuk berlibur agar bisa melupakan kesedihannya. Ia sengaja memanfaatkan momen itu untuk menggagalkan Song-i yang akan pergi berduaan dengan pacarnya. Dongyun kecewa setelah mendengar kabar kalau mereka gagal pergi berduaan. Meski begitu, Dongyun tetap ikut untuk menemani Song-i menyelesaikan tugas praktiknya. Perjalanan mereka pun akhirnya dimulai. Tae-oh meminta agar Hun tak membocorkan rahasia pada Sae-hun jika kita tinggal bersama. Namun hal itu ternyata sia-sia karena Garin keceplosan dan membocorkan rahasianya pada Sae-hun. Setibanya di lokasi, Sae-hun beberapa kali melihat kedekatan Tae-oh dengan Song-i yang membuatnya kesal. Bahkan kedekatan Song-i dengan Dongyun juga membuat Tae-oh merasa tak nyaman. Tae-oh dan Dongyun ke toilet bersama, kemudian ia mengatakan jika ia sengaja tak membiarkan Song-i pergi berdua dengan pacarnya.
Bahkan ia terang-terangan mengungkapkan rasa kesalnya pada pacar Song-i karena membiarkannya pulang kehujanan. Tanpa Tae-oh ketahui, kekasih Song-i adalah Dong-yun. 네가 주는 거 아니잖아. Ketika sampai di penginapan, Tae-oh dan Song-i pergi berbelanja makanan. Setelah itu mereka memutuskan pulang, namun sialnya mereka tersesat dan berujung di sebuah pantai. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama di pantai tersebut. Song-i berkata tentang ketidaksukaannya kepada Sae-hun yang kelihatannya tidak menghargai Tae-oh. Ia juga ingin melihat Tae-oh berkencan dengan gadis yang baik dan setia. Ia juga tanpa sengaja melihat Sae-hun menerima pesan dari seorang pria. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di penginapan. Song-i merasa Dong-yun sedang marah padanya. Ia berusaha memberikan makanan padanya, namun suasana menjadi berubah karena Hun mendapat kabar jika ia benar-benar dipecat dari kerjaannya. Beberapa saat kemudian semua orang beristirahat di kamar masing-masing. Begitu juga dengan Song-i dan Dong-yun yang memilih menghabiskan waktu di dekat kolam renang. Ternyata alasan Dong-yun marah dengan Song-i karena ia marah Song-i pergi berdua dengan Tae-oh tanpa seizinnya. Dong-yun mulai marah pada Tae-oh karena Song-i terikat padanya. Song-i sebenarnya paham dengan perasaan Dong-yun, namun mereka tetaplah teman semasa kecil. Setelah berusaha menghibur Hun agar tidak sedih, Tae-oh keluar untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Ia yang sedang berusaha mencari teman-temannya tanpa sengaja melihat Dong-yun sedang mencium Song-i. Ia tiba-tiba merasa kesal dan marah karena posisinya perlahan direbut oleh Dong-yun. Setelah peristiwa ciuman itu, hubungan Song-i dan Dong-yun semakin romantis. Dong-yun juga sering mengajaknya berkencan di sela-sela libur kuliah. Namun mereka masih merahasiakan status pacaran mereka dari Tae-oh. Saat itu Tae-oh merasa khawatir dengan Song-i karena pulang terlalu malam. Meskipun ia sadar Song-i sedang berkencan dengan pacarnya yang tak lain adalah Dong-yun. Keesokan harinya Tae-oh selalu mencari alasan dengan selalu memarahi Song-i. Ia merasa belum rela membiarkan Song-i berkencan dengan pria lain. Song-i merasa kalau Tae-oh sedang ada masalah dengan Sae-hun yang membuatnya jadi resek. Dari hari ke hari, hubungan asmara Song-i dan Dong-yun semakin hangat. Keduanya berkunjung ke tempat yang sangat Song-i sukai. Berbeda dengan Tae-oh yang selalu bertengkar dengan Sae-hun sepulang dari liburan. Tae-oh merasa ia semakin berjarak dengan Sae-hun. Terlebih Sae-hun sering mengabaikan teleponnya. Song-i teringat tentang kejadian beberapa hari yang lalu ketika di kampus Sae-hun dijemput dengan seorang pria. Bahkan Sae-hun juga membuat janji berlibur dengan seseorang tanpa sepengetahuan Tae-oh. Bukan hanya itu, di kampus juga tersebar berita kalau Sae-hun sengaja mendekati banyak pria untuk ia manfaatkan. Song-i hanya takut Tae-oh dipermainkan oleh Sae-hun lalu ditinggalkan begitu saja. Namun ia tak berani jujur untuk mengatakan hal tersebut. Setelah pulang kampus, Song-i mengikuti minum bersama dengan para senior di tempat magang. Ia bertemu seorang pria bernama Dae-gon yang terlihat menyukainya. Bahkan Dae-gon sengaja menukar handphone miliknya dengan milik Song-i. Dengan polosnya, Song-i menemui Dae-gon di kampus seorang diri untuk mengambil handphonenya. Song-i ingin pulang, namun Dae-gon menawarkan tumpangan pada Song-i agar bisa mengantarnya ke halte bus terdekat. Meski awalnya menolak, Song-i akhirnya menerima tawaran itu. Namun Dae-gon malah membawa Song-i ke bangunan kampus yang sangat sepi. Ia kemudian teringat kata-kata Tae-oh untuk berhati-hati ketika berada di dekat Dae-gon. Song-i mengirim pesan pada Dong-yun tentang keberadaannya saat ini dan berharap ia bisa menjemput. Namun pesannya tak kunjung mendapat balasan karena saat itu Dong-yun sedang sibuk bekerja. Song-i juga mengirim pesan kepada Tae-oh untuk menjemputnya sebelum handphonenya benar-benar mati karena kehabisan baterai. Saat itu Tae-oh sedang mendatangi Sae-hun untuk meminta maaf.
Namun ia berpaling dan memilih untuk menyelamatkan Song-i yang kini sedang bersama senior hidung belang. Setibanya di sana, ia memukul Daegon untuk melampiaskan rasa amarahnya karena hampir saja membuat kurang ajar pada Song-i. Song-i melerai perkelahian mereka karena merasa ia baik-baik saja. Setelah Daegon pergi, Tai-oh bertanya keberadaan Dong-yun yang tak bersama dengan gadis itu. Ia juga tak habis pikir mengapa dengan mudahnya Song-i ikut satu mobil bersama orang yang ia baru kenal. Di sepanjang jalan, Tai-oh terlihat kecewa ketika mengetahui kalau cinta pertama Song-i adalah Dong-yun dan bukan dirinya. Pada akhirnya, Tai-oh berkata jika ia sudah tahu hubungan Song-i dan Dong-yun saat mereka liburan. Ketika tiba di rumah, ternyata sudah ada Dong-yun yang ada di sana. Ia khawatir dengan keadaan Song-i karena tak bisa dihubungi. Ucapan Tai-oh membuat Dong-yun terkejut ketika ia sudah tahu hubungannya dengan Song-i. Tai-oh mengajak Dong-yun berbicara dan membahas tentang Song-i. Bahkan ia menyuruh Dong-yun untuk bertanya apapun tentang Song-i, namun Dong-yun menolak karena ia ingin mencari tahu sendiri. Beralih dengan Hun, saat ini ia sedang mengambil barangnya di akademi film tempat ia bekerja dulu. Ia bertemu dengan teman dan memberitahu tentang aktor yang akan dimainkan. Pria itu berkata kalau Hun bisa mendapatkan peran asal Hun menyogok perusahaan. Sayangnya Hun tak punya uang pada saat itu. Meminta uang pada orang tuanya pun tak mungkin karena saat itu ia masih dalam masa pelarian. Ketika di rumah, Hun teringat dengan selebaran tentang pencarian Garin dengan imbalan 10 juta won. Ia pun menelpon nomor yang ada di selebaran itu untuk memberitahu keberadaan Garin. Hun pun memberitahu lokasi tempat Garin bekerja. Hal itu terpaksa ia lakukan demi mengejar cita-citanya. Namun setelah melaporkannya, Hun menjaga jarak dengan Garin karena ia merasa bersalah telah melaporkannya. Perasaan tak tenang dirasakan Garin setelah ia tanpa sengaja membocorkan kalau mereka tinggal bersama. Akhirnya ia jujur pada Tai-oh dan meminta maaf. Tai-oh pun baru tahu jika ini yang membuat Sae-hun marah dan sakit hati. Ia pun menemui Sae-hun dan meminta maaf. Tai-oh akan mencari cara lain tanpa harus mengusir teman-temannya dari rumahnya. Sebenarnya ia tak mempermasalahkan jika Garin dan Hun tinggal bersamanya. Namun, ia hanya tak suka jika Song-i juga tinggal di sana. Sae-hun meminta Tai-oh mengusir Song-i karena ia merasa sangat cemburu. Namun Tai-oh menolak karena Song-i tak memiliki tempat tinggal lain. Setelah menyelesaikan presentasi kelompok, Song-i mengajak Sae-hun berbicara. Ia meminta maaf pada Sae-hun dan berjanji akan keluar dari rumah Tai-oh. Sae-hun harus menunjukkan ketidaksukaannya pada Song-i yang tak bisa menghargai perasaan pasangan masing-masing. Mendengar itu, Song-i teringat dengan Dong-yun yang mungkin memendam perasaan cemburu dengan Tai-oh. Beralih dengan Hun, ia menerima transfer sebesar 5 juta won sebagai imbalan telah memberitahu keberadaan Garin. Bukannya senang, ia justru menyesal karena perbuatannya ternyata salah. Terlebih Garin sudah menganggapnya sebagai sahabat. Terlebih lagi Garin tampak sangat bahagia dan meninggalkan obat tidurnya setelah tinggal bersama mereka. Beberapa saat terpisah dengan Garin membuat Hun kepikiran. Ia lalu menelpon Garin untuk memastikan keadaannya. Ia segera menyusul Garin untuk membantunya melarikan diri. Setelah pergi dari tempat itu, Hun akhirnya jujur bahwa dialah yang melaporkan Garin pada asistennya. Pengakuan Hun membuat Garin merasa kecewa karena merasa dihianati. Ia kemudian memilih pergi dari rumah Tai-oh karena tak ingin melihat wajah Hun. Semua orang pun melihat Garin yang marah dan Hun yang terus meminta maaf padanya. Keduanya juga sempat bertengkar sebelum Garin pergi membawa barang-barangnya. Hun juga mengaku pada teman-temannya jika ia yang telah melaporkan keberadaan Garin pada keluarganya.
Ia menganggap Garin akan lebih baik jika kembali pada kehidupannya yang dulu. Namun ternyata selama ini Garin hidup tertekan dan tak mendapatkan kehidupan yang ia inginkan. Semua orang kecewa dengan Hun, namun Hun tetap bertanggung jawab dengan memohon maaf pada Garin. Ia menyusul Garin dan mengajaknya menginap di toko komik karena ia tahu Garin tak memiliki tujuan lain untuk tinggal. Menyadari rumahnya kosong seharian membuat perasaan Tai-o terasa hampa. Meskipun keberadaan sahabatnya sedikit berisik, namun keberadaan mereka membuat hidup Tai-o sedikit bermakna, terutama Song-i. 빈집이 싫어진 거야. Keesokan harinya keduanya mulai berbaikan dan kembali ke rumah Tai-o. Hun berjanji akan membuat Garin kembali percaya padanya. Kebahagiaan itu pun semakin lengkap karena Dong-yun ikut menginap karena apartemennya sedang ada masalah. 그게 그렇게 쉽게 풀 일이야? Kebersamaan Song-i dan Dong-yun membuat Tai-o penasaran apa yang sedang sepasang kekasih itu lakukan. Bahkan Tai-o tak bisa tidur karena Dong-yun yang tak kunjung turun dari kamar Song-i di waktu yang sangat malam. Pikiran Tai-o benar-benar kacau, bahkan ia bermimpi ia ditinggal Song-i yang pergi bersama Dong-yun. 야, 한정이 어디가? Keesokan harinya ia bertanya apa yang Song-i bicarakan semalam. Alih-alih menjawab Tai-o, ia justru memberitahu kalau ia akan pindah dari rumah Tai-o dalam beberapa hari ke depan. Ia tak enak dengan Saihun karena dirinya Tai-o tak bisa mengajak Saihun ke rumahnya. 부탁은 해볼 수 있을 것 같아. Namun hal itu tak membuat Tai-o senang. Ia merasa kehilangan sesuatu dari dirinya karena Song-i jauh lebih berarti daripada Saihun. Song-i memutuskan untuk pindah karena Dong-yun juga keberatan. Dong-yun juga dengan senang hati mencari tempat tinggal setelah Song-i pergi dari rumah Tai-o. 학교랑 가까워? 근처야. Tai-o juga menahan Song-i agar tak pergi. Namun Song-i tetap dengan keputusannya. Mereka pun pulang dan makan bersama. Di saat semua orang menikmati makanan yang Hun siapkan, namun Tai-o tampak sangat murung. 난 됐어. Keesokan harinya Tai-o menemui Saihun untuk berbicara. Ia memberitahu kalau Song-i akan segera pindah dan ia berharap Saihun tak marah lagi. 전에 말했던 그 영상. Sebelum ia pergi, Song-i memasakkan banyak makanan kesukaan Tai-o. Namun Tai-o marah karena melihat Song-i yang kerepotan, bahkan jarinya terluka karena pecahan gelas. Tai-o sebenarnya keberatan Song-i pindah di saat Garin dan Hun memutuskan tetap tinggal di rumahnya. 이게 뭐야? Keesokannya Dong-yun mengantar Song-i untuk pindah ke rumah seorang teman. Ia juga memberikan boneka untuk menemani Song-i tidur. Kehadiran Dong-yun tak dihiraukan oleh Tai-o. Ia bahkan bersikap acuh saat Song-i berpamitan. Di lain sisi, ibu Saihun mendapat surat untuk seseorang yang ia tidak kenal. Ia pun menyuruh Saihun untuk memberikan surat itu pada penghuni sebelumnya. Saihun mengajak Song-i bertemu karena ia ingin memberikan surat tersebut. 잘 됐네. 네가 있어봐. Betapa terkejutnya Song-i karena akhirnya ia mendapatkan petunjuk tentang lokasi ibunya saat ini. Namun ia merasa bersedih dan membutuhkan teman untuk memahami perasaannya. Ia ingin meminta Dong-yun untuk menemaninya, namun Dong-yun sedang ada pertemuan dengan teman-temannya. Song-i akhirnya menelpon Tai-o dan memintanya untuk menemaninya minum. Namun Tai-o menolak karena ia ingin melupakan Song-i. Sebenarnya dalam lubuk hati Tai-o, ia memikirkan keadaan Song-i yang pastinya sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya ia menyusul Song-i di sebuah kedai. 저 잘 하나만 주세요. Song-i sudah mengetahui kabar ibunya, namun ia sangat kecewa karena ibunya melantarkannya dan lebih memilih pergi dengan laki-laki lain. Alih-alih mendapat respon baik dari Tai-o, Tai-o malah memintanya untuk berhenti menghubunginya. 아줌마 일은 어떻게 알았어? Setelah selesai kuliah, Song-i menemui Dong-yun dan bercerita niatnya yang ingin mencari ibunya di suatu pulau. Ia ingin mencari tahu kabar ibunya yang sudah lama menghilang. 군대에서도 알만한 사람들은 다 알고 있었대. Saat itu Dong-yun ingin ikut, namun Song-i melarangnya karena ia merasa malu jika ia tahu tentang latar belakang ibunya. 아니,
창피해. Situasi buruk dialami Dongyun ketika ia mengetahui fakta jika ayahnya terlilit banyak hutang. Ayahnya menyuruh Dongyun cuti kuliah untuk bisa membantunya mencari uang untuk melunasi hutang. Ia juga akan mengajak Dongyun untuk pindah ke lain kota dan bekerja dengan pamannya. Dongyun marah pada ayahnya karena membuatnya dalam situasi sulit. Saat itu juga ia mendapat telepon dari Song-i jika ia akan mengunjungi ibunya di suatu pulau. Namun Dongyun tak bisa ikut karena situasinya yang sedang kacau. 당장 자리 비우기 힘들 것 같아. Saat itu Tae-oh diminta Garin untuk mengembalikan barang Song-i yang ketinggalan. Namun ia memilih untuk menitipkannya pada teman Song-i yang ada di kampus. Seorang siswa menanyakan keadaan Song-i pada Tae-oh karena ia akan pergi ke Jeju untuk menemui ibunya. Mendengar itu, Tae-oh langsung menyusul Song-i dan ikut menemaninya menemui sang ibu. 가자, 엄마 찾으러. Saat di rest area, Song-i menyuruh Tae-oh untuk pulang karena tak ingin memperburuk keadaan, karena Tae-oh akan bertengkar dengan pacarnya. 지금이라도 올라가. Benar saja, saat itu Tae-oh ada janji untuk pergi menonton sepulang kuliah. Sae-hun marah dan meminta Tae-oh untuk pulang saat itu juga. Namun Tae-oh tak menurutinya dan tetap akan menemani Song-i sampai ia bertemu dengan ibunya. Sama seperti Sae-hun, Dongyun juga khawatir membiarkan Song-i pergi berdua dengan Tae-oh. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menitipkan Song-i pada Tae-oh. 아 그래? 누구랑 같이 가는데? Song-i berhasil menemukan lokasi toko ibunya, namun ia gugup, takut ibunya tak mau bertemu. Song-i juga berpesan pada Tae-oh untuk membiarkannya ketika ia meluapkan amarahnya. Kini mereka berdua sudah berdiri di depan toko yang diyakini milik pacar ibu Song-i. Mereka sengaja menunggu toko tutup dan mengikuti ibunya pulang. Song-i marah ketika melihat ibunya tinggal dengan pria itu dan terlihat bahagia. 어떡하지 이제? Ia pun memecahkan kaca rumah tersebut dan membuat mereka bertengkar. Tae-oh menahan Song-i yang begitu penuh amarah di saat ibunya berusaha meminta maaf dan menjelaskan situasinya. 엄마 얘기는 해. Setelah menyelesaikan urusan dengan ibunya Song-i, Tae-oh memutuskan menginap di sebuah motel karena bus terakhir menuju Seoul telah berangkat. Tae-oh merasa canggung harus berada satu kamar dengan Song-i, namun saat itu tak ada lagi kamar yang tersisa. 엄마가 있어서 좋겠다. Semalaman Tae-oh berjaga dan memastikan keadaan Song-i. Ia tak ingin membiarkan Song-i larut dalam kesedihan tanpa ada orang di sisinya. 연결된 느낌이 드니까. Keesokan harinya Tae-oh membawa Song-i untuk berpamitan pada ibunya. Sebelum pulang, ibu Song-i memberikan lauk untuk ia makan di Seoul nanti. Ia percaya Tae-oh akan membawanya kembali dan menerima permintaan maafnya. 그래, 빨리 가봐야지. Saat dalam bus, Tae-oh berusaha meyakinkan Song-i jika pacar ibunya adalah pria yang baik. Ia ingin Song-i mengikhlaskan keputusan atas pilihan ibunya, meskipun itu sangat sulit. Di lain sisi, Dongyun memutuskan untuk menyusul Song-i untuk ke pulau tersebut. Setelah ia tak mendapatkan kabar dari Song-i karena HP-nya yang telah rusak. Dongyun merasa cemburu dengan Tae-oh yang bisa mengetahui banyak tentang Song-i. Bahkan setibanya di Seoul, Dongyun tak bisa lagi menyembunyikan kecemburuannya pada Tae-oh. Di saat Tae-oh ingin ikut mengantar Song-i pulang, Dongyun melarangnya karena Tae-oh sudah mengambil banyak semua urusan Song-i. Dongyun juga marah pada Song-i yang terlihat tidak berusaha memberikannya kabar. Padahal semalaman ia sangat khawatir. Kini Tae-oh pulang dengan rasa sedih. Ia merasa aneh tentang perasaannya jika menyangkut tentang Song-i. Tae-oh bahkan tak bisa memahami tentang perasaan yang ia simpan. Beralih kepada Hun, ia memutuskan mengikuti kelas menulis bersama Garin karena ia ingin mendapatkan permintaan maaf darinya. Namun ia merasa bosan dan bingung ketika disuruh mendeskripsikan tentang dirinya sendiri. Garin tetap memberikan semangat pada Hun agar tak putus asa mengejar mimpinya.
Hun akhirnya jujur pada Garin jika ia mendapatkan uang sebesar 5 juta won dari hasil melaporkan keberadaan Garin pada keluarganya. Hal itu pun membuat Garin tak tahu harus berbuat apa. Di saat Hun tak malu mengakui kesalahannya, ia juga lelah merespon kesalahan dari Hun. Hun merasa dirinya adalah pembuat masalah yang selalu merepotkan banyak orang, karena keluarganya pun menyebutnya demikian. Garin merasa sedih mendengar cerita Hun. Ia pun memeluknya untuk meringankan bebannya. Ia tak ingin Hun merasa kecewa atas pilihan hidupnya. Saat itu Hun terkejut karena Garin memeluknya dengan hangat. Keesokan harinya, Sae-hun tak sengaja bertemu dengan Tae-oh, padahal ia sedang berusaha menghindarinya karena masih marah. Bahkan memarahi Tae-oh pun akan sia-sia karena ia tahu kalau perasaannya bukan untuknya, melainkan hanya berfokus pada Song-i. Tae-oh pasrah ketika Sae-hun meminta putus dengan cara baik-baik. Sedari awal Sae-hun memang tak berharap hubungannya dengan Tae-oh akan lama, karena ia sendiri masih suka berpetualang dengan banyak pria. Sepulang dari kuliah, Song-i mampir ke rumah Tae-oh. Ia melihat Tae-oh sedang mengedit video yang akan ia pakai lomba bersama dengan Sae-hun. Namun hal itu gagal mengingat hubungannya dengan Sae-hun kini sudah kandas. Song-i menduga alasan Tae-oh putus dengan kekasihnya adalah karena dirinya. Ia tahu Sae-hun tak pernah serius dengan Tae-oh dan selalu mempermasalahkan statusnya sebagai teman Tae-oh. Meski begitu, Tae-oh membantahnya dan menyuruh Song-i tak berpikir macam-macam. Tae-oh mengajak Song-i untuk menonton video kenangan kecil mereka yang sudah ia edit. Namun Song-i kurang menyukai hasil editan Tae-oh karena terkesan kurang natural. Tae-oh menjelaskan ia sengaja memotong video yang menampilkan video Song-i karena ia tak mau Sae-hun cemburu. Sedangkan video Song-i sebagai sahabatnya sudah ia simpan di tempat lain. Hal itu pun membuat Song-i sedih dan kecewa atas perasaannya pada Tae-oh. Di lain sisi, Dong-yun berusaha menjaga hubungannya dengan Song-i agar tetap baik-baik saja. Ia bertemu dengan Sae-hun dan memberitahunya jika hubungannya dengan Tae-oh kini sudah berakhir. Sejak saat itu, Dong-yun juga mengkhawatirkan hubungannya dengan Song-i. Ia pun menjumpai Tae-oh dan menceritakan tentang keadaan keluarganya. Ia sengaja melakukan itu dan ingin melihat reaksi Tae-oh ketika tahu kalau ia akan pergi jauh dari Song-i. Ia ingin melihat apakah Tae-oh jujur pada perasaannya tentang Song-i. Namun pengakuannya justru membuat Dong-yun jadi marah karena Tae-oh kini tak bisa lagi menahan perasaannya pada Song-i. Scene beralih pada Hun. Ia diajak ayahnya untuk makan bersama. Saat itu ia bertemu dengan teman ayahnya yang punya relasi yang akan bisa membuat Hun bisa menjadi aktor dalam sebuah film. Sebenarnya Hun ingin mengambil kesempatan itu, namun ia tak ingin lagi menjadi egois dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tak ingin ada orang lain dipecat karena menggantikan posisinya. Ia pun menolak dan berakhir bertengkar dengan ayahnya. Hun pun merasa jika pilihan yang ia ambil adalah tepat dan sangat bijaksana. Perasaan Hun kini sangat kacau. Ia pun menelpon Garin untuk meringankan beban pikirannya. Awalnya ia tak sadar jika Hun sedang merasa sedih. Namun perasaannya berubah setelah mendengar suara Hun yang membuatnya cukup khawatir. Tanpa pikir panjang, Garin berlari mencari Hun di tengah kerumunan orang. Saat itu Hun terkejut melihat Garin yang berdiri di hadapannya. Ia heran bagaimana bisa Garin begitu cepat datang dan menemukannya. Garin justru kecewa pada Hun karena tak jujur pada keadaannya sedari awal. Ia sengaja mencari Hun karena hubungan batin mereka yang kuat, yang membuat Garin ingin segera bertemu dengan Hun. Di lain sisi, Song-i sedang mengajar adik Tae-oh di rumahnya.
Ia melihat ibu Tai-oh sedang marah karena mendapat isi paket besar berisi makanan. Wanita itu bahkan menyuruh pembantunya untuk segera membuang makanan itu. Song-i merasa ada kejanggalan dengan ibu tiri Tai-oh. Setelah selesai mengajar, ia tak sengaja mendengar percakapan antara ayah dan ibu Tai-oh yang membahas keberadaan ibu kandung Tai-oh yang ternyata masih hidup. Song-i merasa kecewa karena ayah Tai-oh dengan sengaja membuat skenario yang sangat tidak masuk akal untuk menyembunyikan keberadaan mantan istrinya. Song-i keberatan di saat ayah Tai-oh memintanya untuk menjaga rahasia ini. Menurut Song-i, Tai-oh berhak mengetahui hal ini karena selama ini Tai-oh cukup tersiksa karena menganggap dirinya tidak punya ibu. Pikiran Song-i galau, ia takut dengan semua kemungkinan yang dijelaskan ayah Tai-oh. Namun ia juga tak mau menyembunyikan hal ini pada Tai-oh karena ia berhak mengetahui faktanya. Ia pun duduk di sebuah bangku yang menghadap pemandangan kota. Song-i juga tak sengaja bertemu dengan Tai-oh yang juga merasa kacau dengan dirinya karena mencintai Song-i yang sudah menjadi pacar sahabatnya sendiri. Saat itu Tai-oh menanyakan tentang keadaan Song-i karena ia tahu Song-i sedang bersedih. Namun Song-i belum berani jujur dan memberitahukan yang sebenarnya. Keesokan harinya Hun memberikan pengumuman besar jika dia dan Garin telah berkencan. Hal itu pun membuat teman-temannya terkejut. Setelah kumpul bersama, Song-i pergi ke atas untuk mencari barang lama Tai-oh. Ia ingin mencari tahu tentang keberadaan ibu Tai-oh. Saat itu Song-i menemukan foto Tai-oh kecil bersama dengan ibunya. Di sana terlihat lokasi di mana foto itu diambil. Ia pun menemui ayah Tai-oh untuk mengetahui alamat rumah ibu Tai-oh. Pria itu tak mau memberitahunya karena Song-i bukanlah bagian dari keluarga mereka dan melarangnya untuk ikut campur. Ia hanya memahami kecemasan Song-i sebagai sahabat Tai-oh lebih dari 20 tahun lamanya. Song-i pun keluar dan melihat ada paket yang dibuang pembantu Tai-oh pada saat itu. Ia mengambil alamat pengirim dan pergi sendiri untuk mencari tahunya. Di lain sisi, Hun akhirnya tahu perasaan yang disimpan Tai-oh kepada Song-i. Ia hanya meminta agar Tai-oh lebih terbuka dan menerima situasi ketimbang terus menyembunyikannya. Keesokan harinya, Song-i sangat murung. Ia bahkan melamun saat bersama dengan Dong-yun. Hal itu membuat Dong-yun kebingungan dengan perilaku Song-i yang sangat aneh. Bahkan ketika bekerja, Song-i terus membuat kesalahan hingga memecahkan piring. Dong-yun yang sedang berada di sana membantunya untuk membersihkan piring. Kini ia sudah tak tahan dan meminta Song-i untuk berkata jujur. Akhirnya Song-i berbagi cerita dengan Dong-yun. Dan dari pembicaraan itu Dong-yun pun sadar jika Song-i sedang memikirkan Tai-oh. Ia marah padanya karena malah memikirkan pria lain tanpa memikirkan perasaannya. Song-i meminta maaf karena ia tetap memutuskan membantu Tai-oh untuk mencari ibunya di suatu tempat. Setelah berpikir sepanjang malam, Song-i pun menemui Tai-oh dan mengajak ia pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu tujuannya. Ketika mereka akan berangkat, Song-i mendapatkan telepon dari Dong-yun yang sedang menunggunya untuk memberikan sebuah hadiah. Dong-yun ternyata sudah menyiapkan hadiah itu khusus untuk Song-i. Namun Song-i justru memilih untuk pergi dengan Tai-oh. Setibanya di sana, Song-i mengajak Tai-oh untuk minum kopi sejenak. Song-i cemas memikirkan kemungkinan yang bisa membuat Tai-oh kecewa setelah mempertemukannya dengan ibu kandungnya. Song-i pun sengaja mengulur waktu agar ia tak terlalu cemas. Setelah itu Tai-oh mengajak Song-i untuk pergi ke pantai. Mereka hanya berjalan-jalan menikmati waktu sampai jam makan siang. Keduanya kemudian memutuskan makan di suatu kedai bernama Kedai Tai-oh yang ternyata adalah milik ibu kandung Tai-oh. Beralih pada Hun yang kini sedang mengikuti audisi untuk pemeran karakter superhero. Ia diantarkan Garin untuk audisi. Garin terus menyemangatinya agar Hun semangat mengikuti audisi.
Saat itu ibu Tai-oh menawarkan Tai-oh dengan menu andalannya. Namun ia terkejut ketika melihat putranya hingga ia menjatuhkan gelas yang ia pegang. Tai-oh membantu wanita itu yang sedari tadi terus menatapnya. Ibu Tai-oh pergi ke belakang untuk menangis karena terharu melihat putranya yang sudah terpisah selama 20 tahun. Seusai makan, Song-i mengajak Tai-oh untuk pergi melihat matahari terbenam. Saat itu Tai-oh menanyakan apa niatan Song-i mengajaknya ke tempat itu. Tai-oh merasa ada keanehan ketika melihat pelayan tersebut bersedih ketika melihatnya. Ia juga merasa janggal ketika melihat foto kecilnya bersama ibunya ada di meja kasir. 같이 갈 데가 있다고 했잖아. Song-i akhirnya jujur dan berkata jika ibu Tai-oh ternyata masih hidup. Namun kejujuran itu membuat Tai-oh marah kepada ibunya karena ibunya membuangnya tanpa berusaha mencari kabarnya selama ia hidup. 나올 수 있을 것 같아. Tai-oh lalu menelpon ayahnya untuk memastikan kabar tersebut. Ia memberitahu ayahnya jika saat ini ia berada di sebuah pulau. Namun alih-alih mendapat jawaban, ayahnya justru memintanya untuk segera pulang agar bisa menjelaskan permasalahan dengan kepala dingin. 그냥 비겁한 거잖아. Saat itu Song-i hanya bisa memberikan bahunya dan membiarkan Tai-oh bersandar. Sempat Song-i meminta Tai-oh kembali ke kedai, namun Tai-oh belum mau melakukannya. Sudah sangat lama Tai-oh menyendiri di tengah hamparan pasir laut hingga larut malam. Song-i tak tahu cara membujuk Tai-oh agar mau menemui ibunya. Ia pun mengabari teman-teman untuk segera menyusulnya ke pulau tersebut. Garin mencoba membujuknya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tidak mungkin terulang. 그럴 거야. Sementara Hun menanyakan keadaan Song-i yang terus mencemaskan Tai-oh. Hun juga sadar ada perasaan yang Song-i simpan untuk Tai-oh. Sekembalinya Tai-oh, kini ia mengajak teman-temannya untuk pulang ke Seoul. Hun memarahi dan menentang Tai-oh karena bagaimanapun wanita itu adalah ibunya. Mereka pun berdebat hingga pada akhirnya Dong-yun datang. 나 방금 왔는데. Ia memutuskan untuk datang karena memikirkan keadaan Song-i. Dong-yun juga ingin memperbaiki hubungan dengan Song-i karena bertengkar semalam dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Dong-yun merasa perasaannya lebih besar pada Song-i ketimbang perasaan Song-i padanya. Meski begitu, Dong-yun tetap membantu Song-i untuk membujuk Tai-oh agar mau menemui ibunya. 가장 아프지 않게 널 데려와줬잖아. Tai-oh menemui ibunya dengan membawa flash disk yang diberikan oleh Song-i. Tai-oh menginap di sana untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu, sementara teman-temannya pulang ke Seoul. Ketika di bus, Dong-yun menanyakan apa isi flash disk itu pada Song-i, yang ternyata isinya adalah video kecil Tai-oh yang sengaja Song-i buat agar ibunya bisa melihat perkembangan Tai-oh yang tak bisa ia saksikan. Keesokan harinya, Dong-yun mengajak Song-i untuk bertemu. Ia jujur pada Song-i jika dirinya akan pindah karena tokoh ayahnya akan ditutup. Ia juga berkata tentang perasaannya pada Song-i yang bertepuk sebelah tangan. Ia tak tahu jika prioritas Song-i bukanlah dirinya. Makanya sebelum pergi, Dong-yun ingin melepas Song-i agar bisa hidup sesuai perasaannya. Sepulangnya Tai-oh dari tempat ibunya, ia kini menemui ayahnya untuk mendengarkan penjelasan. Saat itu ibu Tai-oh dengan terpaksa menyerahkan hak asuh Tai-oh pada ayahnya. Ia tak ingin membuat Tai-oh dan ayahnya terus diganggu oleh keluarganya yang selalu memeras dengan cara yang kasar. Saat Tai-oh kecil, ibunya pergi meninggalkan mereka agar keluarganya tak berani lagi mengusik Tai-oh. Tai-oh bersyukur dengan keputusan yang diambil ibu kandungnya karena saat ini hidupnya jauh lebih baik. Ia juga memutuskan terus berhubungan dengan ibu kandungnya, juga terus menghargai perasaan ibu tirinya. Setelah pertemuan keluarga, Tai-oh pergi menemui Song-i dan bercerita semua yang ia alami. Ia bersyukur kini bertemu ibu kandungnya dan semua itu karena bantuan Song-i. Tai-oh memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Song-i, meskipun ia takut akan mendapatkan penolakan dari Song-i.
Ia pun tak menyangka Song I mengatakan jika ia juga menyimpan perasaan yang sama seperti Tae-oh. Klub film yang diikuti Tae-oh ternyata memenangkan perlombaan. Saat itu Sae-hun datang untuk merayakannya bersama dengan teman-temannya. Namun kehadirannya membuat suasana terasa canggung. Setelah merayakan kemenangan, Tae-oh dan Sae-hun berjalan keluar kelas. Sae-hun bercerita jika ia akan pergi menemui ayahnya ke Tanzania karena ada proyek yang harus mereka kerjakan. Sae-hun sudah memaafkannya dan akan mengenang Tae-oh sebagai teman yang lucu dan menyenangkan. Begitu juga dengan Dong-yun, ia sudah memaafkan Tae-oh dan merasa ikhlas karena Tae-oh lah orang yang pantas mendampingi Song-i. 애들한테 안 부전해줘. 못 보고 가서 미안하다고. Di lain sisi, Song-i menerima hadiah dari Dong-yun. Saat itu ia memang tidak punya tempat untuk menata peralatan kuliahnya. Sebagai arsitektur, Dong-yun memberikan tas agar Song-i bisa merapikan barang-barang pentingnya. Ia merapikannya dan memajangnya di kamar agar ia bisa mengingat kenangannya bersama Dong-yun. 누군가는 제 자리를 찾았고. Beberapa hari kemudian Tae-oh pergi membantu Dong-yun berkemas yang akan pergi bersama ayahnya. Mereka makan bersama dan bercerita tentang Garin dan Hun yang kini sudah menemukan arti hidup sesungguhnya. 연락처에 엄마라는 글자가 있다는 게. Dong-yun juga mengatakan keinginannya untuk Tae-oh agar ia terus mengejar mimpinya. Hal itu pun membuat hubungan keduanya jauh lebih baik. 네가 찾아올 거 알았으니까. Selepas bertemu Tae-oh, Dong-yun menemui tempat yang pernah ia kunjungi bersama Song-i. Ia masih merasa berat dan sedih untuk melepaskan Song-i. Namun ia yakin kalau Song-i akan lebih bahagia jika bersama Tae-oh. Kini di rumah Tae-oh, mereka sedang merapikan rumah menyambut Natal. Namun tiba-tiba Garin dikagetkan 누구세요? karena ibunya datang dan berniat menjemputnya. Namun Garin menolak yang membuat ibunya ikut menginap di rumah Tae-oh. Namun saat malam ia kesulitan tidur karena kamarnya terlalu kecil. Berbanding balik dengan Garin yang justru bisa tidur dengan nyaman tanpa terganggu. Garin meminta waktu pada ibunya sembari menunggu kepulangan ayahnya ke Korea. Garin tak berniat kabur selamanya, ia hanya ingin mengelola semua miliknya dengan belajar dari menemui banyak orang. 살겠다는 거 아니에요. Sementara itu, Tae-oh mengajak Song-i untuk berbelanja pakaian. Ia ingin memberikan pakaian pada Song-i karena besok akan menjalani interview kerja. Tae-oh berusaha mencarikan pakaian yang cocok untuk dipakai kekasihnya. 완전 내 옷이야. 이거 무조건 사. Semua perlakuan Tae-oh masih terasa asing bagi Song-i. Bahkan Tae-oh lebih sering memujinya yang membuat Song-i merasa bahagia. 남자친구가 돼? Waktu pun berlalu dengan cepat. Kini Garin berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan Hun yang meninggalkan rumah Tae-oh untuk mengejar mimpinya. Hubungan Song-i dan Tae-oh juga semakin bahagia. Keduanya hidup bersama-sama dalam beberapa saat sebelum akhirnya Song-i juga pergi tinggal dengan ibunya. Bahkan Dong-yun sudah bisa menerima hubungan Tae-oh dengan Song-i. Ia merasa bahagia dengan keadaannya saat ini. Tae-oh selalu berusaha untuk menyenangkan kekasihnya. Ia beberapa kali membuat kejutan untuk Song-i. Mereka berdua juga membuat kue bersama untuk merayakan Valentine. 그래서 넘치고 난리네. Semua keadaan teman-temannya juga lebih baik. Garin membuat kantor untuk perkumpulan lokakarya. Bahkan ia juga memberikan tempat untuk klub Tae-oh agar mereka terus bisa berkarya dengan fasilitas yang memadai. 한 가지 더 남아 있었다. Di lain sisi, Hun kini sudah berhasil menjadi karakter superhero yang digemari anak-anak kecil. Ia senang ketika teman-temannya datang untuk memberikan selamat. Bahkan ibunya juga datang dan berpesan agar menampilkan yang terbaik. 너와 함께. Berkat perjuangan dan rasa persahabatan di antara mereka, harapan dan masa depan cerah akhirnya terwujud. Oke guys, begitulah alur dari film kali ini. Sampai jumpa di film lainnya. Terima kasih dan nonton. You